Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Pluit 01 Penjaringan, Jakarta Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Daljab Batch 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001274. Pada hari ini, hari Selasa 14 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi hukum halal dan haram di kelas 6. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah kita pada hari apa ini hari sekarang? Hari Selasa. Kita bisa bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang berkah. Silakan ketua kelasnya Ibu Tolong dipimpin Sudais. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Sudais telah memimpin doa pada hari ini. Nah, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan kalian semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
silakan kalian duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, doa sendiri ya. Siapa yang sudah masuk? Sakit. Mari kita doakan teman kalian yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita membaca surah pendek terlebih dahulu, yaitu surah Al-Fil, Al-Insyirah, dan An-Nasr. Oke, yang belum hafal surahnya silakan buka bersama-sama, yang sudah hafal tinggal baca saja. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala
kita mulai materi selanjutnya, Ibu mau nanya, yang minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Hidup damai dengan Saling memaafkan. kalau kita saling memaafkan sesama manusia, sesama teman, hidupnya rasa tenang nggak? Hidupnya rasanya damai. Tidak ada saling benci, tidak ada saling bermusuh-musuhan. Kalau misalkan Rafa punya salah dengan Mahesa, Rafa harus segera meminta maaf. Meminta maaf, jangan berlarut-larut, karena di dalam Islam itu paling lama bermusuh-musuhan itu cuma tiga hari. Lebih dari 3 hari itu bisa dosa ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, segera meminta maaf. Oke, kali ini kita belajar halal dan haram dalam Islam. Nah, kita sudah membaca doa. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin menyampaikan apa sih tujuan kita mempelajari tentang hukum halal dan haram. Yang pertama, Ibu harapkan kalian itu bisa menjelaskan definisi tentang halal dan haram. Yang kedua, Ibu mengharapkan kalian bisa menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, bisa menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, kalian bisa membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang namanya hukum halal dalam Islam, hukum haram dalam Islam, dan terbiasa mentaati aturan dan ajaran agama Islam. Jadi, kalian bisa tahu nih, apa hukum halal dalam Islam itu apa saja. Yang kedua, hukum haram dalam Islam itu bagaimana. Dan kalian kalau sudah mempelajari kedua ini, akan otomatis terbiasa mentaati aturan dan ajaran dalam Islam. Jadi mulai dari kecil nih, kalian harus tahu bagaimana hukum halal, bagaimana hukum haram dalam Islam, biar terbiasa sampai dewasa nanti. Nah, seorang muslim, kita kan muslim nih, ya. Muslim semua kan di sini? Ya, alhamdulillah. Seorang muslim ini wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman, ya, yang kita konsumsi setiap hari. Karena manusia itu butuh makanan, butuh minuman. Kalau kita kekurangan makanan dan minuman itu akan mati atau meninggal ya. Apa saja sih jenis makanan dan minuman yang halal? Ayo kita sama-sama mempelajarinya. Ya. Nah, definisi halal dan haram. Nah, sebelum ini hukum halal dan haram, Ibu sebelumnya mau tanya, apa itu halal? Siapa yang bisa jawab? Laura? Halal itu adalah sesuatu hal ataupun kegiatan yang diperbolehkan atau dianjurkan dalam syariat Islam. Ya, pinter. Halal itu tadi apa? Segala Sesuatu yang diperbolehkan atau dianjurkan dalam Islam. Iya. Segala sesuatu atau yang diizinkan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Kalau haram apa? Sekarang kan perempuan, sekarang laki-laki. Ayo yang laki-lakinya. Apa, Bima? Haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Iya, berarti kebalikan dari halal. Benar apa enggak ya jawaban Laura?
kebalikan dari halal, berarti dilarang atau tidak diizinkan oleh agama. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan itu mendatangkan dosa. Halal talidah ini adalah segala sesuatu apabila digunakan. Nah, dalilnya tentu Al-Quran itu adalah sebagai pedoman Islam. Nah, di dalam Al-Quran ini kan ada aturan ya, yang namanya aturan sehari-hari. Nah, tentunya aturan mengkonsumsi makanan halal juga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ada yang mau membacakan? Ayo baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, Rayyan artinya. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sudah menyatakan bahwa musuh yang nyata itu adalah setan. Nah, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Makanya kita manusia harus pintar-pintar untuk menjauhi setan. Harus menjauhi apa yang dilarang oleh Islam nih. Dalam Al-Quran sudah jelas. Nah, ini dalil makanan halal lagi. Makanan yang halal baik dan bergizi akan mengandung kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 51. Salwa, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan rusulu kulu minat Thayyibati wa amalu sholihan inna bima ta'maluna alim. Ya, terima kasih. Sekarang artinya, Dewi, tolong dibacakan. Artinya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan Beramal solehlah. beramal solehah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jenis makanan halal apa aja? Faira, baca. 1. Hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. 2. Segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. 3. Segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya seperti mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Iya. Terima kasih kalian sudah membacakan apa saja jenis makanan yang halal. Yang pertama, hewan darat. Hewan itu seperti apa? Kerbau halal. Sapi, kambing, unggas, unta itu adalah makanan yang halal. Ikan ya. Terus apa lagi? Ayam. Unggas itu termasuk apa? Ayam itu termasuk unggas. Lalu segala macam hewan yang hidup di air, ikan, kerang, dan cumi. Segala jenis-jenis buah-buahan dan
Zam-zam, pintar. Minuman halal juga harus tidak tercampur dengan barang yang najis. Misalkan air minumnya terkena air kencing, maaf, itu bisa diminum nggak? Kenapa? Karena sudah tercampur dengan najis. Tidak memabukkan. Nih, kalau minuman yang tidak memabukkan itu berarti halal. Tidak membawa kemudaratan itu sih apa? Kemudaratan itu keburukan, ya. Halal, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samai ma'alakum minhu syarabun wa minhu sajarun bihi tusibun. Sekarang bacanya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menurunkan tumbuhan yang temannya karena kamu menemukan anakmu. Iya. Dialah dianya itu menunjukkan ke Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagiannya lagi untuk menyuburkan tumbuhan. Nah, sekarang contoh air yang halal. Air yang berasal atau bersumber dari mata air. Air kelapa, air susu dari hewan ternak yang halal. Misalkan apa nih? Sapi. Air yang berasal dari hasil produksi apa? Air mineral, air kelapa kan produksi kan? Nah, hasil produksinya tuh air mineral dalam kemasan, minuman vitamin, susu kaleng dan sebagainya, bukan produksi pabrik. Air tawar, air teh, dan air kopi. Logo halal itu agar memudahkan kita untuk mengenal atau makanan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mewajibkan bersertifikat halal bagi setiap produknya. MUI, tahu kan MUI? Apa? Itu kalau kalian mau makan makanan sesuatu dalam kemasan harus lihat dulu produknya ada logo halalnya atau tidak. Kalau tidak ada logo halalnya berarti itu dipertanyakan halal atau enggaknya, ya. Ayo kita nyanyikan lagu hukum halal dan haram. Tahu nadanya nih? Contohkan dulu, mari kita belajar hukum halal dan haram, gitu ya? Ya, bisa. Saya 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama
riba, korupsi, mencuri atau menipu, menggunakan atau memakan harta anak yatim. Kamu makan hasil mencuri temennya, walaupun ibaratnya di meja nih, di meja kelas ada makanan, kamu ngambil terus makan, itu sama aja dengan mencuri. Siapa yang begitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Lalu apa? Korupsi. Korupsi ini hasil korupsi. Kalau korupsi kalian itu menerima uang jajan. Misalkan di sekolah tidak ada pembelian buku, kamu bilang beli buku, padahal duitnya buat jajan. Itu korupsi tuh. Menggunakan makanan harta anak yatim. Hati-hati nih kalian. Misalkan ibu guru nitip, Maesa nih nitip ya buat si A ini anak yatim. Itu sama Maesa buat jajan, gak boleh Maesa. Berarti itu memakan harta anak yatim. Nah, haram dalam zat makanannya juga dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inna bima ta'maluna alim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul tanduknya, dan yang diterkam hewan buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang dihalal untuk berhalal. Nih, diharamkan bagimu makan bangkai ikan tuh nggak boleh. Yang tertepar di pinggir pantai itu, yang udah bau kan? Ikan nih halal nih, terus kalian ngolah, itu nggak boleh. Darah atau kita disebut dengan marus. Tahu marus? Darah yang dibekukan lalu dijual di pasar-pasar tuh banyak kan, hati-hati nih, seperti hati ampela bentuknya, tapi dia darah yang dibekukan. Itu bentuknya seperti hati ampela, nggak boleh gitu ya. Darah itu kan najis, jadi tidak untuk dimakan. Terus apa lagi? Tentunya daging babi. Kenapa daging babi itu haram? Karena mengandung banyak penyakit, karena mengandung banyak penyakit atau bakteri. Nah, karena babi itu hidupnya serakah, rakus. Iya, udah memakan segala sesuatu makanan bagi dimakan babi. Terus di dalam tubuh babi itu ada banyak bakteri. Makanya Allah melarang untuk umat Islam memakan daging babi. Lalu apa lagi? Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Walaupun ayam, tapi disembelihnya tidak menyebut nama Allah, itu haram. Misalkan main potong aja nih, potong. Udah gitu pisaunya nggak tajam, gitu tuh langsung. Itu menyiksa hewan, kayak menyembelih kurban. Ada aturannya juga menyembelih kurban. Harus apa? Pisaunya harus tajam. Terus apa lagi? Menyebut nama Allah. Kalau kenapa pisaunya harus tajam? Harus sekali itu supaya tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Dan menyembelihnya juga dengan harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, jangan pisaunya itu kamu bikin itu sama aja menyiksa hewan, nggak boleh. Terus hewan yang sengaja dicekik tuh, ada yang mau cekik gini
kerbau kamu pukul tangannya sehingga mati, itu nggak boleh, caranya nggak dianjurkan oleh Islam. Dan diterkam hewan buas kecuali tempat kamu sembelih, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucapkan nama Allah, kecuali ikan dan belalang. Lanjut, apa aja nih hewannya? Darah, daging babi yang tadi ya, udah. Nah, minuman yang haram. Minuman yang haram itu halal kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan dan bisa merusak akal. Coba deh kalian perhatikan, orang yang minum alkohol terus jadi apa? Kehilangan akal atau amnesia? Kalau orang yang kehilangan akal akan melakukan apa? Kejahatan atau maksiat. Kayak apa dapat? Kalau orang mabuk kan nggak sadar tuh akalnya, membunuh, terus apa lagi? Berzina, mencuri. Makanya Allah melarang umatnya untuk memakan minuman yang mengandung alkohol. Nah, kita sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram. Otomatis kita sudah terbiasa mentaati aturan dalam ajaran Islam. Sebagai muslim, kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Konsumsi makanan halal bisa membuat kita menjadi manfaat. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, bisa mengandung penyakit ke badan kita. Menurut kita apa sih menurut? Kalian nanti kebijakan LKPD, lembaga kerja peserta didik, kalian kerjakan ya. Ini secara mandiri. Nanti dibagikan satu-satu. Oke? Baik, tolong tentunya. Ya. Nesa. Ya, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis namanya, tanggalnya. Bisa ya? Apa udah selesai? Bapak? Ya. Ayo yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, ayo kita kumpulkan. Sudah waktunya sudah habis untuk mengerjakannya.
Coba Naura jawab pertanyaan Ibu. Jelaskan mengapa Allah menetapkan hukum halal dan haram. Kalau menurut aku, Bu, Allah menciptakan hukum halal dan haram itu karena Allah tahu mana yang baik dan buruk untuk hamba-hambanya, Bu. Iya, terima kasih jawaban Naura, betul. Ya, jadi terima kasih Naura sudah menjawab pertanyaannya Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang laki-lakinya, apa definisi haram? Siapa yang bisa ikut menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Sudais. Saya, Bu. Ya. Haram adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran syariat Islam. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya Sudais. Silakan duduk kembali. Ayo kita terfokus dulu. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, untuk pelajaran hari ini sebelum menutup Ibu akan merangkumnya atau inti dari pembelajaran pada hari ini. Kita belajar tentang halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hati-hati dalam kalian memilih makanan, harus ada yang berlogo halal. Nah, dari MUI ya. Terus kita sebagai muslim wajib menjaganya kehalalan makanan dan keharaman, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib juga mengetahui mana yang halal dan mana yang haram ya. Karena segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita minum itu akan mendatangkan kemudorotan. Atau kemudorotan itu seperti kayak kekurangan atau keburukan, pinter, kalian. Dapat dari mengkonsumsi makanan itu, kalau yang dari haram kita akan mendapatkan dosa. Kalau yang halal tubuh kita menjadi baik, akhlak pun akan menjadi baik. Kalau kita makan sesuatu yang halal, tubuh kita juga otomatis akan terlihat baik dari sikapnya, perilakunya, dan dari kesehariannya juga. Makanya hati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Oke, kita selesai pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan silakan kalian rapikan. Dari anak perempuan dulu silakan boleh pulang.